Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina, NIM terakhir 041. Di sini saya akan menerangkan tentang etika berjalan. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang etika berdiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang etika berjalan. Etika berjalan adalah sebuah aturan, nilai, dan kode etik yang mesti diikuti oleh setiap orang saat berjalan. Juga termasuk sikap-sikap yang harus ditunjukkan. Saat berjalan, hendaknya kita memperhatikan sekeliling kita. Mungkin saja ada orang yang sedang terburu-buru, akan tetapi jalannya terhambat oleh kita. Atau maka saat seperti ini kita bisa minggir terlebih dahulu untuk mempersilahkan orang tadi untuk berjalan lebih dahulu. Nah, atau kita yang sedang terburu-buru, di depan kita ada seseorang, nah maka sebaiknya kita mengucapkan kata permisi untuk mendahuluinya. Di setiap negara memiliki gayanya tersendiri bagaimana cara mereka berjalan. Contoh di sini adalah orang Amerika dan Eropa. Pada umumnya mereka selalu bergegas-gegas seakan-akan ada sesuatu yang mereka kejar, seperti itu. Kebiasaan ini terpengaruh oleh kehidupan mereka yang segala sesuatunya serba otomatis. Nah, dengan demikian tindakannya pun serba cepat, seperti itu. Sedangkan di negara Arab, diantaranya kebanyakan terdiri dari padang pasir yang begitu luas. Sehingga untuk mengarungi dari tempat satu ke tempat yang lainnya itu memerlukan kesabaran dan ketabahan. Yang kebanyakan bangsa Arab itu berjalannya lambat-lambat seperti itu. Asalkan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi perbedaan antara kedua negara Arab dengan negara Eropa ini sangat mencolok. Yang mana yang satunya itu selalu bergegas, yang satunya lagi itu cenderung lambat, seperti itu. Nah, di negara kita itu ada di tengah-tengahnya, yang mana kita tidak terlalu lambat juga tidak terlalu buru-buru atau tidak bergegas seperti orang Eropa, seperti itu. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang etika berjalan di tempat umum. Etika berjalan di tempat umum yang pertama yaitu berjalan di trotoar. Pada umumnya trotoar dikhususkan untuk pejalan kaki. Akan tetapi ada beberapa negara yang memang jalan trotoarnya itu cukup luas sehingga mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk pejalan kaki, yang kedua untuk pengendara sepeda. Jadi saat kita berada di trotoar, maka sebaiknya kita jangan berjalan berdampingan, akan tetapi berjejer untuk memberikan akses kepada orang lain jalan, seperti itu. Nah, mungkin sudah lumrah di negara kita saat dua orang itu berpegangan tangan, akan tetapi ada keadaan tertentu sebaiknya kita jangan berpegangan tangan, seperti itu, atau jangan bergandengan. Yang kedua yaitu eskalator. Di negara kita umumnya eskalator itu orang berdiri berjajaran atau berdampingan, akan tetapi mereka diam saja, maksudnya tidak mengarunginya, tidak diam saja menunggu liftnya sampai bawah, nunggu eskalatornya sampai bawah, seperti itu. Akan tetapi keadaan yang seperti itu tidak berlaku di negara Jepang, yang mana kebanyakan warganya itu selalu bergegas atau terburu-buru. Apalagi saat memasuki jam kerja, mereka biasanya saat mengarungi eskalator, mereka ada yang berjalan sampai berlari, padahal eskalatornya tersebut berjalan, seperti itu. Jadi pada saat yang seperti ini, nah diusahakan saat berada di eskalator kita tidak bersejajaran, tidak berdampingan, maksud seperti itu, akan tetapi berjajar berjajar ke atas, tidak berdampingan, yaitu untuk memberikan akses kepada orang yang buru-buru tadi untuk berjalan di samping kita, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Ekanovianti, NIM 049. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan etika berjalan dan juga cara berjalan dengan baik dan benar. Langsung saja tujuan manfaat etika berjalan.
Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangatlah penting dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan nilai moral yang baik. Dalam setiap hari kita tentunya akan menerapkan etika seperti duduk, berjalan, berdiri, dan sebagainya. Tentunya hal itu semua untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika kita saat berinteraksi, maka kita harus mempunyai etika dalam melakukan berinteraksi. Nah, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita. Tentunya kita harus memiliki etika, adab, sopan dan santun. Berikut ada beberapa tujuan dalam etika. Salah satunya pada etika berjalan. Yang pertama, untuk membina watak dan mental seseorang agar menjadi manusia yang lebih baik. Jadi membina watak seseorang agar lebih menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu yang bersama. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang keempat yaitu merupakan saran yang memberikan orientasi pada hidup manusia. Yang kelima yaitu mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu tentang cara berjalan yang baik dan benar. Tentu banyak orang sekitar kita sudah melakukan cara berjalan yang baik dan yang benar, tetapi hal itu tidak semuanya orang melakukan cara yang baik dan yang benar. Tentunya banyak hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang melakukan atau menerapkan tetapi tidak disadari. Ada juga orang yang dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah melakukan dengan cara berjalan yang baik, seperti di tempat umum, di tempat keramaian, dan lain sebagainya. Nah, apalagi di depan orang yang lebih tua dari kita, tentunya tidak semuanya orang bersikap berjalan dengan yang baik. Waktu berjalan, hendaknya sikap badan lurus dan tegap, jangan menggungkuk, jangan melangkahkan besar-besaran. Berikut saya akan mencontohkan beberapa cara berjalan yang baik dan yang benar. Akan memberikan contoh cara berjalan yang baik dan yang benar. Yang pertama, harus percaya diri. Yang kedua, tidak membungkukkan atau tidak menundukkan kepala seperti ini. Apabila kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, hendaklah kita mengucapkan salam atau menyapa dengan ucapan permisi seperti ini. Permisi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.